Nah, langsung. Oke. Mantap. Saya yang record ke cloud ya. Oke. Share. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya sharing terkait statistik ilmu sosial, di mana penjelasannya saya akan buka. Saya akan buka. Saya akan buka dulu. Oh. Ya. Saya akan buka untuk di Amos. Ya. Di sini saya mau izin untuk share screen terkait tugas dari Prof. Naruh dengan instruksi terkait dependent variable keberhasilan masyarakat dalam prokes COVID-19. Selanjutnya ada dependent variabelnya penyuluhan prokes COVID-19, di mana aktivitasnya ini ada instrumen, intensitas orang ikut dalam penyuluhan, kemudian ada partisipasi. Mas Adi hilang ya. Ya. Suaranya masuk nggak ya? Masuk, Mas. Maaf, ini ada noise. Di sini ada partisipasi, ikut kegiatan kesehatan, kemudian persepsi terhadap prokes, dan selanjutnya motivasi JNSKRJ terkait jenis kerja, ini terkait variabel. Di dalam proses part analisis itu sebelumnya juga sudah dijelaskan terkait beberapa hal. Aktivitas kegiatan ini juga kita perlu mengetahui teori dependen. Itu adalah yang dipengaruhi, sedangkan independen itu adalah yang mempengaruhi. Itu ketika kita mengenal di regresi. Ketika kita nanti masuk ke dalam part analisis, yang kita kenal adalah endogenus sebagai dependen, exogenous sebagai independen. Ini saya akan masuk dulu. Di dalam data. Pertanyaan ketika akan membuat part analisis, ini terdapat data. Kita juga sudah
sama-sama mengetahui data ini diperoleh dari tahap-tahap proses Likert, kemudian konversi. Setelah dikonversi, kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Yang tidak valid kita keluarkan, kemudian yang valid menjadi data yang akan digunakan sebagai data yang sesuai pada path analisis. Mulai dari sikap, persepsi, motivasi, partisipasi, penyuluhan, dan keberhasilan. Ketika kita melihat data ini, di dalamnya terdapat instrumen pertanyaan. Di dalam instrumen pertanyaan ini diperoleh total yang valid, nilainya tertera pada tabel SPSS yang sudah Bapak Ibu lihat di tampilan. JNSKRJ terkait jenis kerja, ini merupakan data pembeda. Satu, ini ketika lihat di keterangan, ini juga tidak ada label, maka bisa kita persepsikan jenis kerja ini sesuai dengan instrumen yang digunakan dalam proses kegiatan penelitian. Dari pertanyaan yang disampaikan ataupun akan seperti apa data akan digunakan, ini adalah gambarannya. Ini adalah gambarannya. Gambaran secara besar adalah seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat gambar ini. Di sini saya akan membuat menu baru atau lembar kerja baru. Kita akan membuat teks sesuai dengan yang ditanyakan di dalam soal yang berisi dengan data. Ini merupakan bagian dari variabel. Selanjutnya adalah di dalam kegiatan proses input, nama dari variabel wajib sama persis dengan yang ada di dalam SPSS. Ketika di dalam SPSS tertulis, di sini kita langsung tulis sikap. Di sini akan keluar menu objek properties, kemudian kita akan menulis variabel sikap, menulis variabel label sikap. Selanjutnya kita lihat persepsi di data tertulis PS EPSI. Maka kita juga harus menulisnya sama persis dengan kapital. PS EPSI. Kita tulis lagi PS Kita tulis lagi motivasi, motif. Kemudian tulis lagi motif. Kita ke bawah. Penyul. Ini merupakan peran penyuluhan atau penyuluh. Di sini penyul. Kemudian penyul.
Ini kurang 1. Kita copy dulu. Alat untuk mengcopy adalah ini, duplikat. Di dalam tampilan Amos, ini ada beberapa menu ataupun terkait draw yang memang akan digunakan dalam proses menganalisis. Ini adalah variabel, sehingga kita sudah membuat variabel dan selanjutnya menuliskan kembali kekurangannya. Ini adalah KB hasil atau dengan istilah keberhasilan. KB hasil. KB hasil. Kita masuk lagi. Jenis kerja dengan istilah JNS KRJ. JNS KRJ. Ini adalah variabel. Kemudian di dalam proses path analisis, kita juga mengenal yang namanya nilai faktor error. Di mana nilai faktor error kita akan gunakan menggunakan draw and observe variable. Ini juga ada laten. Kalau misalnya temp, kita akan menggunakan ini. Ini adalah pengaruh draw path yang memang menjelaskan pengaruh. Ini yang menjelaskan kovarian atau korelasi. Ini memang digunakan sebagai maksud dari existing variable. Ini untuk menentukan judul. Kemudian ini untuk kita bisa melihat di dalamnya terdapat variabel apa saja. Kemudian list data, nanti juga akan dikenalkan bagaimana cara memasukkan list data. Ini untuk menselect, ini untuk select all object, ini terkait di select. Ini sama halnya dengan kursor. Ini untuk melakukan duplikat mobil untuk jalan-jalan. Ketika akan memindahkan menggunakan mobil. Ketika akan mendelete, kita bisa menggunakan erase seperti ini. Kemudian ini untuk besar kecil. Kemudian ini untuk melakukan rotate ketika kita menggunakan temp. Kemudian ini untuk melakukan reflect jika menggunakan temp. Ini untuk move parameter value untuk memindahkan move-nya, karena ini memang belum jadi, belum bisa dipindahkan. Selanjutnya ini nanti kita akan menginputkan data dari SPSS yang sudah dijelaskan di awal. Selanjutnya ini terkait item apa saja yang nanti akan keluar dalam proses output. Ini ada beberapa hal, ada ini di penjelasan SPSS sama, yang membedakan adalah indirect, direct, dan total effect, kemudian faktor score, standardized, kemudian square multi-open correlation, kemudian ada covariance correlation, critical ratio, test for normality and outlier,
dan juga ada observe informasi matrix. Selanjutnya, ketika data sudah masuk, kita bisa melakukan analisis. Ini calculate. Ketika data sudah masuk, maka proses perhitungan dapat dilakukan. Ini ketika kita akan melakukan copy paste. Ini adalah copy, kemudian kita bisa melakukan paste di tempat yang lain. Ketika data ini sudah ada, maka kita juga akan bisa melihat data hasil analisis. Kemudian ini bisa dilakukan save. Ini terkait objek properties, karena memang susunannya belum ada, sehingga objek propertiesnya belum ada. Kemudian ini untuk memindahkan secara keseluruhan. Ini lebih ke simetris. Kalau kondisinya belum simetris, kita bisa melakukan simetris mengukur ini. Kalau ini merupakan kaca pembesar, ketika kurang besar, kita bisa gedekan. Ketika terlalu besar, kita bisa kecilkan. Ini untuk show seluruhnya. Ini untuk membesarkan, melakukan resize, membesar kecilkan. Kita sudah memiliki variabel. Langkah selanjutnya, kita akan menyusun variabel ini sesuai dengan perintah analisis. Perintah analisis disampaikan bahwasannya ada dependen keberhasilan masyarakat di sini ada dependen keberhasilan masyarakat, kemudian ada dependen variabel penyuluhan prokes COVID, ada partisipasi, persepsi, motivasi, persepsi, sikap, kemudian jenis kerja sebagai dummy. Di sini dijelaskan bahwasannya dependen yang akan digunakan ini adalah pada poin keberhasilan. Pada poin keberhasilan, kemudian partisipasi ikut kegiatan kesehatan, kemudian dengan persepsi terhadap prokes, kemudian motivasi, persepsi terhadap prokes, kemudian sikap terhadap prokes, kemudian jenis kerja. Di dalam aktivitas ini, kegiatan analisis bisa dikatakan berhasil ketika terdapat hasil dari probability, kemudian chi-square, GFI, AGFI, dan RMSEA, atau kita kenal di dalam proses regresi itu adalah R-square atau adjusted R-square. Mas Adi, mohon izin bertanya. Ya, ini dependen variabelnya keberhasilan masyarakat dalam proses COVID. Terus kalau yang dependen variabel penyuluhan prokes ini apa ya? Dua-duanya kah? Dependen itu ada dua berarti? Ya. Oh ya. Nanti, betul Bu, itu nanti akan terlihat
ketika akan membuat bagan part analisis. Kita akan simulasikan maksud dari soal. Saya akan save as dulu. Ini belajar SWOT analisis. Kita save. Ketika save, di dalam proses input atau data, extension yang tertera adalah AMW. Itu menjelaskan data AMO. Kita save dulu. Dan selanjutnya kita posisikan keberhasilan sebagai dependen. Kita rapikan dulu. Di dalam proses teori yang tidak bisa digunakan sebagai dependen adalah jenis kerja. Karena jenis kerja ketika kita melihat data, data tersebut merupakan dummy, di mana dummy yang tertera itu adalah bernilai 0 dan 1. Maka kita akan sesuaikan dulu. Ya. Kita akan cek kembali apakah ada data yang kurang. Sikap sudah masuk, motivasi sudah, persepsi sudah, jenis pekerjaan sudah, penyuluhan sudah, keberhasilan sudah. Maka yang kita lakukan adalah menyesuaikan dengan teori. Motivasi mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan mempengaruhi motivasi. Motivasi mempengaruhi keberhasilan. Motivasi mempengaruhi keberhasilan. Selanjutnya, sikap. Sikap juga kan ya mempengaruhi keberhasilan. Sikap mempengaruhi keberhasilan. Selanjutnya, persepsi. Persepsi ngaruh juga. Ngaruh kan persepsi dengan keberhasilan. Nah, kita masuk. Ini tinggal kita tarik garis. Selanjutnya, jenis kerja bisa mempengaruhi keberhasilan. Mas Adi, mohon maaf. Itu partisipasi nggak ada ya? Oh, partisipasi kurang ya? Ya. Kalau dalam soal ini partisipasi ikut, berarti ada dong partisipasi ya? Ini kurang. Tulisan partisipasi, partis. 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 Kita sesuaikan.
untuk jenis kerja bisa mempengaruhi keberhasilan. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh sampel itu memang bisa mempengaruhi keberhasilan. Poin keberhasilan di sini menitik beratkan pada keberhasilan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID. Selanjutnya, partisipasi mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan mempengaruhi partisipasi. Nih, di dalam teori keberhasilan melaksanakan kegiatan protokol kesehatan COVID, harapannya ada keikutsertaan dari masyarakat dalam melaksanakan prokes. Penyuluh di sini memiliki peran memberikan informasi seperti apa prokes. Maka dugaan di dalam instrumen penyuluh bisa menjadi komunikator atau memang memberikan informasi sebagai sumber informasi, atau memang penyuluh itu juga menjadi konsultan, tempat di mana berkonsultasi tentang protokol kesehatan COVID. Peran penyuluh atau kondisi penyuluh yang aktif harapannya bisa mengoptimalkan keberhasilan prokes COVID bisa dilaksanakan oleh masyarakat atau target dari responden. Ini. Dari hal ini, kira-kira ada yang di luar dari teori? Mas Adi, Silakan Pak. ya mau nanya ya. Memang kalau misalnya analisisnya hanya variabel dependen aja ya? Ini baru satu. Nanti kita akan lihat antara sikap motivasi, persepsi, motivasi sikap, selanjutnya adalah jenis kerja, partisipasi dengan penyuluh. Nanti juga akan kita masukkan siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi. Ini. Nanti untuk pemaknaan atau menggunakan bahasa independen dan dependen ketika di fase analisis kita mengenal dengan istilah endogenus, itu adalah dependen, exogenus itu adalah independen. Ini keberhasilan adalah endogenus di sini. Begitu Pak Yudi. Lanjut Mas Adi. Selanjutnya kita akan melihat sikap mempengaruhi motivasi atau motivasi mempengaruhi sikap di dalam teori. Motivasi mempengaruhi sikap. Motivasi Mempengaruhi sikap. Ya kan, Mas Yudi? Terbalik tidak?
Terbalik ya? Bukannya sikap ya, mempengaruhi Sikap motivasi. mempengaruhi motivasi. Sikap dipengaruhi. Motivasi yang tinggi dikarenakan kecenderungan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Karena sikap itu adalah kecenderungan seseorang melakukan sesuatu. Motifnya apa? Baru bersikap. Berarti motivasi mempengaruhi sikap ya? Motivasi mempengaruhi sikap atau sikap mempengaruhi motivasi. Apa ya? Termotivasi dulu. Bersikap dulu baru termotivasi. Wujud motivasinya ada karena memang ada kecenderungan ingin bersikap. Maka bisa dikatakan kecenderungan bisa mempengaruhi motivasi. Berarti sikap mempengaruhi motivasi ya? Sikap mempengaruhi motivasi. Motivasi yang tinggi karena memang ada kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasinya, contoh, seseorang akan melakukan atau akan bersikap jika ada insentif. Oh, saya akan termotivasi, maka saya akan bersikap. Karena memang sikap mempengaruhi motivasi. Kalau sebaliknya, ini kita lihat poin pada prokes. Poin pada prokes. Seseorang akan menerapkan prokes itu dikarenakan apa? Teori besar ketika di teorinya Maslow. Itu kan ada 5. Yang teori kebutuhan itu ya? Teori kebutuhan. Ketika melihat ini, seorang akan bersikap ketika memang kondisi motivasi untuk menjaga kesehatan itu mulai timbul. Menggunakan masker karena termotivasi untuk terhindar dari penularan COVID. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau didiskusikan terkait sikap mempengaruhi motivasi. Oke, berarti sikap mempengaruhi motivasi ya? Anak panahnya sikap ke motivasi berarti ya? Ini sebagai endogenus dan sikap sebagai exogenus. Selanjutnya, persepsi mempengaruhi sikap atau sikap mempengaruhi persepsi dalam protokol kesehatan. Persepsi mempengaruhi sikap. Persepsi Mempengaruhi sikap. sikap. Ada yang lain? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Sikap kayaknya mempengaruhi persepsi. Sikap mempengaruhi persepsi. Di dalam teori, Persepsi mempengaruhi sikap. Yang dari PPT-nya Prof. Naru itu kan juga ada kan ketika kita ada satu ini
suka tidak suka, lalu sikapnya gimana? Coba Pak sambil buka PPT, kayaknya iya sih. Betul, betul, Persepsi betul, Mbak. mempengaruhi sikap. Persepsi mempengaruhi sikap. Ya. Sikap ke jenis kerja. Jenis kerja mempengaruhi sikap atau sikap mempengaruhi jenis kerja. Jenis kerja mempengaruhi sikap. Jenis kerja mempengaruhi sikap. Nanti apabila di sini memang ada yang keliru, kondisi akhir nanti juga akan terlihat error. Oh iya, iya, iya. Jenis kerja di sini contohnya gimana ya? Saya belum baca soalnya Mas Edi. Jenis kerja ini dijelaskan PNS sama dengan 1, non PNS sama dengan 0. Dia adalah PNS 1 dan non PNS 0. Maka bisa dikatakan jenis kerja yang di sini adalah PNS dan non PNS dalam melakukan sikap untuk keberhasilan protokol kesehatan. Contoh, jenis kerja sebagai PNS akan mempengaruhi sikap untuk mewujudkan keberhasilan Ya. prokes. Nah, setuju. Berarti benar jenis kerja mempengaruhi sikap. Oke, lanjut. Selanjutnya, sikap mempengaruhi partisipasi atau partisipasi mempengaruhi sikap. Sikap mempengaruhi partisipasi. Kalau sikapnya positif, dia akan mau berpartisipasi. Setuju. Setuju, Sikap. tidak setuju. Iya. Kalau dia nggak setuju, dia nggak bakal berpartisipasi kan ya? Iya. Ini ya. Betul. Selanjutnya, sikap mempengaruhi penyuluh atau penyuluh mempengaruhi sikap. Penyuluh mempengaruhi sikap. Sepakat. Yakin? Nah, gini, karena bisa jadi masyarakat mungkin kalau dulu ya masih awam, ketika belum tahu gimana prokes, gimana ini, mungkin kan sikap masyarakat itu bisa berubah dengan pendekatan edukasi dari penyuluh. Jadi bagaimana penyuluh itu menyampaikan informasi dan persuasi ke masyarakat mungkin bisa mempengaruhi sikap yang mungkin awalnya acuh terus nggak mau prokes, tapi karena mungkin edukasi dan persuasi dari penyuluh jadi mau menerapkan prokes. Ya enggak? Betul, sepakat. Gitu? Bukan sikap mempengaruhi penyuluh. Penyuluh mempengaruhi sikap. Oke. Kita nanti akan lihat hasilnya. Karena nanti berpengaruh pada GFC, AGFC, Chi-square. Nanti kekeliruannya di mana bisa dilihat. Sikap sudah. Sekarang kita beranjak ke persepsi. Persepsi mempengaruhi motivasi atau motivasi mempengaruhi persepsi. Persepsi mempengaruhi motivasi. Sepakat. Persepsi mempengaruhi motivasi. Gini.
Iya. Oke. Selanjutnya, persepsi ke sikap sudah. Persepsi ke jenis kerja. Jenis kerja ke persepsi. Jenis kerja ke persepsi. Oke. Kemudian persepsi mempengaruhi partisipasi atau partisipasi mempengaruhi persepsi. Persepsi mempengaruhi partisipasi. 7. Sepakat. Nah, selanjutnya persepsi mempengaruhi penyuluh atau penyuluh mempengaruhi persepsi. Penyuluh mempengaruhi persepsi. Jadi persepsi seorang bisa berubah dengan adanya mungkin tadi edukasi dan persuasi dari penyuluh. Jadi, Iya. oke. Kemudian untuk jenis kerja, ke motivasi, Jenis kerja mempengaruhi motivasi. jenis kerja mempengaruhi Enggak sih? Iya sih. ya. Selanjutnya jenis kerja mempengaruhi partisipasi atau sebaliknya. Sama juga mungkin ya, jenis kerja mempengaruhi partisipasi. Jenis kerja mempengaruhi partisipasi. Jenis kerja mempengaruhi, ini kelihatannya peran. Jenis kerja mempengaruhi peran penyuluh. Begini atau sebaliknya. Jenis kerja mempengaruhi penyuluh. Enggak sepertinya. Begitu ya. Enggak kan ya, jenis kerja masa sih mempengaruhi penyuluh? Penyuluh juga tidak mempengaruhi jenis kerja. Karena di dalamnya ini kan juga tidak bisa kelihatan indikator terkait instrumen. Kalau dilihat dari total data primer, ini dia memiliki nilai total 23. Berarti bisa dikatakan apakah dia sebagai komunikator, apakah dia sebagai dinamisator, atau konsultan untuk tempat berkonsultasi, ketika dia adalah PNS atau non-PNS. Ini ada kaitannya? Apakah ada? Ini jenis kerja ke penyuluh kan Mas Adi kan ya? Jenis kerja PNS dan non-PNS ke peran penyuluh.
Kalau teorinya itu Jika dia PNS, bagaimana peran penyuluhnya? Jika dia non-PNS, bagaimana peran penyuluhnya? sepertinya keduanya itu nggak ada pengaruh deh Mas Adi. Tidak ada? Iya, jadi jenis kerja tidak mempengaruhi penyuluh dan penyuluh pun tidak mempengaruhi jenis kerja. Oke. Kita lihat di sini. Di soal. Ataukah mungkin gini, jenis kerja mempengaruhi penyuluh dalam arti kita melihat jenis kerjanya dia PNS atau non PNS itu nanti ngaruh ke pendekatan penyuluh yang akan digunakan. Pendekatan penyuluhan yang akan digunakan. Jadi penyuluhnya dengan metode apa, terus materinya kedalamannya seperti apa, dia melihat bagaimana kerja di sini dia PNS non PNS. Karena mungkin kan beda pendekatannya ketika kita menghadapi sasaran yang berbeda tipe kerjaannya. Gimana kalau gitu? Iya, itu bagian dari indikator jenis kerja pada peran penyuluh terkait teknik atau pola kerja dalam mengoptimalkan keberhasilan prokes profit. Sepakat ini Mas Adi, ini yang dimaksud jenis kerja bukan ini ya. Misalnya perannya penyuluh apa mempengaruhi jenis kerjanya. Karena ada penyuluh gini, maka dia memilih PNS. Karena peran penyuluh bukan ya? bukan. Berarti Kalau- lebih kepada metode. Metode. Kalau di sini Oh, iya. dilihat penyuluhan prokes. Ini lebih ke intensitas orang yang ikut penyuluhan. Cuma dia itu variabel dummy ya, Mas Adi? Jenis kerja itu variabel dummy. Iya, dummy 1 Hmm. bermakna PNS, 0 bermakna non PNS. Jenis kerja mempengaruhi intensitas. Bisa sih ya, kalau seperti itu bisa juga ya. Seperti Mbak Tuti tadi, keterangannya Mbak Tuti tadi. Kalau definisinya seperti itu ya bisa saja jenis kerja mempengaruhi gitu kan? Nah, karena di sini soalnya itu adalah intensitas orang ikut penyuluhan. Oh iya. Berarti Berarti jenis kan- kerja mempengaruhi penyuluh gitu ya tadi Mbak Tuti? Atau sebaliknya? Bagaimana, Mbak Tuti? Iya sih, Bu. Kalau ini konteksnya kan kita mau melihat bagaimana ketercapaian keberhasilan ini kan dikaitkan faktor-faktor motivasi, sikap, persepsi, jenis kerja gitu kan. Kalau ngelihat independennya, bagaimana keterkaitan independen antara jenis kerja sama penyuluh, mungkin ya di situ bagaimana penyuluh itu melakukan edukasi dan persuasi terkait prokes untuk mencapai keberhasilan itu dipengaruhi oleh jenis kerja karena pastinya berbeda kegiatan penyuluhan yang kita lakukan misalnya di masyarakat desa yang notabene masyarakatnya umum, terus mungkin ke kampus-kampus untuk prokes misalnya untuk edukasi itu pastinya kan penyuluhannya berbeda pendekatannya, kedalaman materi dan lain-lainnya terkait upaya untuk kedependennya keberhasilan ini. Kan acuannya keberhasilan ini kan berarti apa yang kita suluhkan itu tergantung juga dari jenis kerjanya, sasaran kita. Itu sih pemahaman saya. Berarti deal dong ini ya, jadinya jenis kerja itu mempengaruhi penyuluh. Ya, Iya. sudah. Selanjutnya akan berangkat ke partisipasi. Motivasi mempengaruhi partisipasi atau sebaliknya. Motivasi mempengaruhi partisipasi. Ketika seorang termotivasi maka dia mau berpartisipasi. Sepakat.
terkait semangat untuk turut serta atau bergabung. Persepsi sudah, ini sudah. Oke. Untuk partisipasi ke penyuluh. Penyuluh mempengaruhi partisipasi, kan ya? Iya, setuju. Oke. Ini yang memang dibuat, ada endogenus. Ini juga akan dijelaskan dulu. Keberhasilan merupakan endogenus dari motivasi, sikap, persepsi, jenis kerja, partisipasi, penyuluh. Ini adalah endogenus. Ketika kita melihat motivasi, motivasi merupakan endogenus. Endogenus dari sikap, persepsi, jenis kerja. Sudah nangkap kira-kira bagaimana menyebutkan endogenus? Coba kita berangkat pada sikap. Sikap merupakan endogenus dari Persepsi, persepsi, jenis kerja, ya. sudah. Ini Oh iya, nggak kelihatan ya 3. Penyuluh. penyuluh. Panahnya ada 3. Betul. Mas Adi mohon izin. Endo Itu apa sih? endogenus itu Dependent. adalah dependent. Oh, ya, ya. Dependent. Exogenous Endo. istilah Independent. independent. Exogenous. Sekarang dibalik. Persepsi exogenus dari exo. Eksogenus dari motivasi, eksogenus dari keberhasilan, eksogenus dari partisipasi, eksogenus dari sikap. Ya. Betul. Ketika kita melihat atas exo, yang kita lihat adalah ekornya. Ada berapa banyak ekor yang terletak di dalam variabel. Ketika menjelaskan endogenus, yang dilihat adalah seberapa banyak kepala yang menuju kepadanya. Ini sikap terdapat 3 endogenus. Kembali ke penyuluh. Penyuluh. Ada berapa exogenus? Exo. Eksonya sikap, persepsi, partisipasi, keberhasilan. Benar. Sedangkan penyuluh memiliki berapa endogenus? 1 endogenus jenis kerja. Kerja. Hah. Bagaimana, Bu Ii? Bisa. Pak Iqbal, Udah gabung kah? bagaimana? Tadi di jalan katanya Mas Iqbal. Mas Iqbal nggak ada, udah keluar tadi. Lihat record katanya. Di jalan Mas katanya tadi. Sudah muncul itu habis makan. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Bisa. Oh, siap. Iya. Lanjut. Ya. Ini dari menentukan di mana
endogenus dan exogenus sudah lengkap ya sebelum masuk ke penentuan error. Sudah menangkap? Lanjut. Nanti kalau lupa putar lagi recordingnya gitu ya. 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 Di dalam persamaan regresi, kita mengenal Y sama dengan konstanta atau A ditambah B1 X1 tambah B2 X2 sampai dengan Bn Xn ditambah E, yaitu adalah error. Maka di dalam pembuatan fact analisis kita juga perlu memperhitungkan error, tingkat kesalahan pada masing-masing variabel yang memiliki endogenus, hanya yang memiliki endogenus. Bentuk yang nanti kita akan buat bentuknya dalam bentuk lingkaran. Lingkaran ini akan diletakkan di mana saja yang terdapat endo. Keberhasilan perlu? Iya, endogenus. Oke. Motivasi perlu? Iya, ada 2 endogenus. Ya. Sikap? Ada 3 endogenus. Persepsi? Ada 2. Jenis kerja perlu? Jenis kerja enggak? Partisipasi perlu? Iya, perlu. Ya. Selanjutnya, penyuluh perlu? Perlu. Kemudian kita akan buat error ini melekat pada variabel. Ini yang nanti kita akan buat sebagai regresi like. Jika di SPSS kita mengenal dengan B. Kalau misalnya menggunakan backward, itu ada B di dalam SPSS. Oke. Kita akan sesuaikan dulu. Yang nggak ada tadi jenis kerja ya? Ya, karena tidak memiliki endogenus. Kita akan memberikan nomor. Oke. Ini adalah E yang kita akan buat menggunakan huruf kecil E1. Kemudian ini adalah E2. Kemudian ini adalah E3. Penentuan E ketika menguji di dalam SPSS, yang pertama kita jadikan acuan itu terletak pada data. Mulai dari sikap sampai dengan CNS kerja. Substansinya sama. Kita mau mulai dari E1 di mana dan akhirnya di mana, itu sama. Substansi sama.
E 4, E 5, kemudian E 6. Karena di dalam fungsi persamaan terdapat error, dan dalam error itu pun juga ada yang namanya berapa nilai pengaruh atau nilai regresi White, maka kita perlu memberikan nilai parameter regresi White. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk memberikan nilai regresi White tersebut? Kita klik 2 kali, kemudian muncul regresi White pada parameter. Ini merupakan kotak dialog untuk menjelaskan regresi White. Kita berikan angka 1. Pindah lagi. 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 1. Singkatnya adalah, kenapa tidak disesuaikan dengan urut E1, Y1, E2, 2. Ini berbeda dengan pemaknaan error ke berapa. Jika memang menjelaskan pada regresi White. Regresi White ini merupakan simbol dengan simbol 1. Ketika nanti Amos membaca, maka 1 ini nanti akan berubah menjadi angka di atas variabel. Nanti hasilnya bisa dilihat. Ya. Dari sini ada pertanyaan. Yang penentuan E1, E2, E3 itu sembarang gitu ya? Ya. Secara substansi sama. Oh iya, iya. Dari sini ada pertanyaan dulu. Cukup? Belum ada, Mas Adi. Ada. Ya. Kita lanjut. Di dalam soal diberikan perintah berapa nilai probability level chi-square, GFI, AGFI, dan RMSEA. Maka kita perlu menyediakan di dalam bagian path analisis. Caranya, klik figur atau title di sini. Kita akan menuliskan sesuai dengan perintah. Perintahnya probability. Prop. Kita tuliskan prop. Perintahnya ketika di path itu adalah garing. Garingnya bukan garing seperti ini, tapi garing terbalik. Garing P. Nanti Amos akan membaca P adalah probability. Selanjutnya, chi-square. Chi-square. Chi-square di dalam path diidentitaskan dengan C min. Seperti ini. Atau bisa kecil
Cmin. Kita cek lagi perintahnya. GFI. Perintahnya GFI. Kita beri perintah lagi GFI. Kemudian kita tik lagi AGFI sesuai dengan pertanyaan. Flash AGFI. Perintahnya RMSEA. Perintahnya RMSEA. Kita akan meletakkan pada sisi kiri, pada bagian part analisis. Nah, ini. Kita geser sedikit. Bentuk awalnya seperti ini. Nanti ini akan berubah. Kemudian, dari data yang kita punya, perlu kita sinkronkan dengan data yang memang dijadikan sebagai acuan di dalam SPSS. Kita punya data yang kita acu, kita masukkan, open, sudah, kita akan melihat dulu view data. Apakah sudah benar? Oh, benar. Ketika sudah benar, langsung klik OK. Selanjutnya, apa saja yang akan diujikan? Kita mulai dari estimasi. Estimasinya, kita akan melihat secara frekuensi ini pada posisi maksimum likelihood. Karena kita tidak menggunakan estimate rata, mean, maupun intercept, abaikan. Kita akan melihat fit independent model sesuai dengan perintah. Perintahnya adalah nilai probability. Ketika nilai probability keluar, maka bisa dikatakan kondisi fit. Ketika nanti hasil probability 0 atau kosong, maka bisa dikatakan tidak dalam kondisi fit. Numerical, abaikan, bias, posisi seperti ini. Output yang kita akan lihat tadi sudah disampaikan ada standardized estimate, maka kita akan klik, kemudian square multiple relation itu sebagai RMSEA, kemudian indirect, direct, dan total effect, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan total pengaruh berapa. Kita klik faktor skor weight, besarnya faktor skor pada nilai tadi sudah dilihat di sini. Kita juga perlu melihat skor, berapa besarnya nilai skor, karena kita tidak melihat kovarian, abaikan. Ini kita melihat dari segi kekuatan. Kemudian di sini ada critical ratio, false difference, terkait berapa sih nilai kritis
uji beda kritis. Kita klik. Selanjutnya, di dalam uji path analysis, salah satunya adalah normality yang dijelaskan. Ini merupakan bagian dari analisis parametrik yang merupakan prasyarat parameter. Salah satunya adalah kondisi data normal, memiliki normality data. Nanti yang tidak normal juga akan terlihat dalam posisi outlier. Kemudian observe untuk melihat informasi observe pada masing-masing sampel. Ini sudah bootstrap, abaikan, permutation, abaikan, random, abaikan. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Ini sih Mas Adi terkait normalitas itu. Kan memang normalitas itu syarat mutlak ya untuk kita parametrik ya. Nah, misalnya nanti data kita ada yang nggak normal itu gimana ya wes? Gitu atau kita ada perubahan di analisis kita? Iya, akan melihat pada posisi outlier. Oh, nanti Nanti kita maksud. Oh. nilai outlier ini akan dihilangkan outlier. Oke, oke. Ada lagi? Persilahkan. Ya. Jadi yang diklik itu yang minimization history, standardize, Ya. estimates, squared multiple correlation, Indirect, berarti langsung ke indirect ya? Ya. Squared-nya enggak? untuk yang square-nya iya, Oke. correlation. Covariance? Tidak. Tidak. Correlation of estimate? Diklik. Critical, ya. Ya. Tes. Tes diklik juga? Kemudian observe, information metric. Oh iya, itu langsung setelah itu langsung silang ini ya? Ya, sudah. Oke, Kemudian close. silang. Gitu ya, di close. Ya, sudah. Ada Sudah. pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu silakan. Sementara lanjut. Lanjut. Selanjutnya kita akan melakukan analisis. Calculate. Nah, ada 6 variabel yang tidak memiliki nama. Di sini. Ada 6 variabel yang tidak memiliki nama. Kita cek. Kita akan cocokkan. Sikap. Persepsi. Motif. DNS. KRC.
DNS KRC Parsis Penyu ke KB hasil. Kok tampilan layar saya nggak berubah ya? Punya Mas Yudi, Bu I gimana? Sama. Ya, bisa lihat ya. Nggak bisa lihat. Masih di mau edit data, ganti file name tadi. Tapi menggantinya di sebelah mana? Coba saya lagi. Sudah sama? Nah, sudah. Calculate ini. Nav variabel tidak memiliki nama. Ini memang terjadi ketika memang ada indikator tidak sesuai dengan teori. Wow. Ada 6 variabel. 6 variabel are unit. Ada 6 variabel yang tidak sesuai dengan teori. Ini. Kita akan buat dulu. Ini memang ada kondisi yang sering terjadi. Kita akan cek. Apakah terletak di teori ini. Kita akan cek dulu. Oke. Kira-kira berhasil nggak ya? Bagaimana? Tadi sudah kita calculate. Jadi juga ada beberapa indikasi 6 mm. Nah, ini dia. Berhasil. Ada yang mau tanyakan dulu? Itu probability-nya 0,003 ya? Ya. Berarti jauh sekali dari ini ya? Kan mestinya probability itu mendekati 1 bukan ya? Bukan. Untuk mendapatkan fit model gitu. Yang mendekati 1 itu lebih ke GFI. GFI mendekati 1, maka dapat dikatakan baik. Ini mesti dicatat ini sepertinya. Jadi yang fit model itu kalau fit model semakin tinggi nilai probability, maka nanti juga akan menyebabkan
semakin tinggi, nilai GFI mendekati 1. Yang Artinya sebesar 96,2%, faktor penelitian senilai 6,2% yang mempengaruhi tingkat keberhasilan. Secara bersama-sama, motivasi, sikap, persepsi, jenis kerja, partisipasi, penyuluh berpengaruh pada keberhasilan. berarti Sisanya- kalau seperti ini, Sisanya di luar dari penelitian. oh iya. Sama dengan penjelasan R-square. Berarti itu hanya 3,8 dipengaruhi faktor lain ya. Nah, yang kita perlu lihat, ini ada minus. Ini ada kejanggalan. Kita lihat sebelumnya. Ini. Ada perbedaan ya. Kita akan stop share. Ini. Sudah terlihat? Belum di tempat saya, Mas Adi. Ini. Nah, sudah. Tadi dihasilkan nilai minus pada A, G, Iya, F. iya. Kita kembali lagi. Nah, ini. Kita akan perbesar. Ini ada nilai minus ya. Ini ada nilai minus. Maka dapat dilihat kembali ada yang tidak sesuai dengan kaidah teori. Ini. Karena ini memiliki makna sebaliknya. Berlawanan ya. Karena posisi GFI bernilai positif. Yang tadi Kita untuk ngecek itu yang istilahnya yang tidak sesuai dengan kaidah teori, di mana itu Mas Adi? dicek kembali per masing-masing indikatornya. Ini per masing-masing variabel. Satu-satu berarti ya, Mas Adi? Ya, yang tadi sempat didiskusikan. Itu. Jadi di sini mengapa saya sendiri juga dalam proses belajar ini ingin memperlihatkan apabila kondisi tidak sesuai dengan kaidah teori. Ini jadi ini. Jadi kalau dia minus itu AGFP-nya itu enggak sesuai dengan teori berarti ya? Salah satunya iya. Apapun Salah satunya. nanti. Jadi misalkan model yang lain, nanti dengan data yang lain, indikatornya itu dilihat AGFP itu. Salah satu indikator GFI, AGFI. Kalau yang satu lagi itu kan yang di model yang Mas Adi buat itu besar GFI-nya itu. Ya, GFI mendekati 962. Ya, kita akan bandingkan
0,37 Plus minus 3. dengan AGFI 0,416. Nilai TLI ini adalah 0,301. Kita akan sandingkan di sini. Kita akan sandingkan. Kita akan sandingkan dulu. Cara menyandingkannya, copy to clipboard. Paste. Kita rubah dulu teksnya ke in front of. Nah, ini. Bisa terlihat nggih? Yang kelihatan itu yang itu. Kalau di saya itu yang probability-nya 0,003. Oke. Coba ini kan. Ya, sudah terlihat? Sudah word-nya? Sudah, Bu? Sudah keluar dua-duanya. Nah, ini. Dengan chi-square, ini lebih tinggi, ini lebih rendah, probability, ini lebih tinggi, ini 0,02, ini adalah 0,003, RMSEA 0,3, ini adalah 0,261, AGFI 0,416, dan TLI 0,301. Bit-nya di mana? Yang kita lihat. Bit-nya di mana? Di bagian penyuluh itu ada beberapa. Di penyuluh. Ya, endogenusnya penyuluh itu dari jenis kerja, motivasi, sikap, persepsi, semua endogenus penyuluh. Iya. Di dalam proses, kita juga harus melihat mengapa intensitas penyuluh ini dijadikan sebagai endogenus. Kita lihat kembali pertanyaannya. Dependent variable prokes COVID-19 intensitas orang ikut penyuluhan. Kita sesuaikan kembali dengan poin ini. Apakah sesuai dengan perintah? Iya. Inilah akibat kalau nggak baca detail perintah soalnya. Oke. Ini. Yang tadi sudah disepakati
ketika kita masuk ke dalam part analisis, istilahnya adalah endogenus. Endogenus yang terletak di penyuluhan hanya satu. Perintahnya dependent variable penyuluhan prokes COVID-19. Kata kunci selanjutnya dependent variable keberhasilan. Ini merupakan kata kunci yang akan dibuat alur part analisis. Dependent keberhasilan. Dependent penyuluh. Hanya ada satu exogenus pada penyuluh di keberhasilan. Ketika ada sama-sama perintah seperti ini, salah satunya ada yang menjadi exogenus. Bagaimana? Sudah tercerahkan? Yang exonya tadi berarti dari itu yang penyuluh itu sendiri ya? Iya, menurut perintah. Kemudian kita lihat pada poin partisipasi. Tidak selamanya partisipasi yang kita ikut sertakan itu bisa digunakan sebagai variabel endogenus. Perintahnya lagi. Partisipasi, ikut kegiatan persepsi, motivasi, persepsi, sikap. Intinya harus memahami soal ya Mas Adi, Mbak Tuti ya. Bukan memahami logika kita ya. Gitu. Berarti ini yang diskusi hasil yang pertama ya, yang signifikan ya, Mas Adi ya. Jadi poin pada Amos sekali lagi analisis dan data apapun bisa kita uji. Pertanyaannya, apakah data tersebut akan bermakna fit atau sesuai? Itu yang menjadi pertanyaan. Ini pertanyaannya dijawab kondisi data dari yang diperoleh dari hasil analisis bisa dikatakan hasil analisis ini tidak dapat digunakan. Bagaimana cara menyesuaikan? Dilihat kembali pada perintah. Sebenarnya di dalam proses perintah itu pun kita juga sudah bisa melihat di mana letak posisi ketika perintah awal menjelaskan keberhasilan masyarakat dalam protokol kesehatan COVID. Kunci yang perlu diperhatikan terletak pada partisipasi. Kemudian kunci selanjutnya bisa dilihat pada poin persepsi, pada sikap dan motivasi. Kenapa jenis kerja ini
menjadi faktor pendukung karena dia memiliki makna dummy variable, atau dengan istilah di statistik itu adalah analisis atau nilai boneka. Silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi dari hasil belajar part analisis. Mas Adi, lihat datanya Mas Adi. Data Ya. ini, Oh, ini keberhasilan penyuluh ya. iya, ini keberhasilan penyuluh. Yang di Excel atau yang di SPSS? Yang ini aja, sama aja kan? Beda. Berarti datanya ini sudah fix ya buat Mas Adi ya? Nggak perlu diolah lagi ya? Tidak perlu diolah. Karena ini data siap analisis, Oh. bukan data mentah. Oh. Yang kemarin yang waktu diajarkan itu berarti itu yang Mentah. data mentah. Data mentah yang kita olah menjadi siap analisis fak. Oh iya, Mas Adi, teman-teman, ini jadinya gimana ini? Artinya kan kita pasti ditanya nih yang S3. Kita jawab aja kerja bareng-bareng gitu ya. Dan Iya, kemudian yang kita kumpul jawabannya kok sama semua gitu. Kerjanya Mas Adi, jawabnya kerjanya Mas Adi. Kita belajar dari Mas Adi. Oh, Kita iya, diskusi gitu ya. aja. Iya, kita diskusikan kita sama-sama, diskusi. dipandu oleh Mas Adi. Diskusi dipandu oleh Mas Dipandu oleh Betul, Mas betul. Adi. Itu harus Iya. itu Kita bareng-bareng. Oh ya, betul, Jangan. betul. harus disampaikan dengan Iya, jelas. karena kan hasilnya kita nih kan. Oh iya. Bagus ya. Artinya kompak nih S3 gitu ya. Bareng-bareng ininya. Jadi kan harapannya kalau Prof. Naru itu sebenarnya cuma pengennya ya kita paham gitu kan. Bukan terletak seperti itu Kak Mbak Tuti, iya kan menurutku? Iya, mungkin ya karena kan kita memang belum penyampaian materi di kelas kita ya, kita kan hanya sit in, dalam arti kan memang nggak fokus untuk melihat. Nah, ketika kita sudah dikasih soal kan pemahaman kita belum blong nih. Dan terus dalam pengerjaannya ya cluenya kita diskusi dipandu Mas Adi gitu aja aman. Kita kumpul berarti yang itu ya, yang dikirim di grup. Off dulu atau di stop. Iya, Nah, apa jadi bukti Mas Adi?